Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencinta tanaman, semoga rizkinya semakin lancar dan berlimpah, amin. Biosaka. Biosaka walaupun sudah 10 tahun ditemukan dan diuji coba oleh Bapak Ansar, namun baru saat ini ramai menjadi perbincangan, semenjak harga pupuk melambung tinggi, juga sejak Bapak Insinyur Suwandi dari Kementan berkunjung langsung ke lapangan. Namun walaupun Biosaka ini sudah terbukti bisa menghemat pupuk 50-80%, tetap saja sampai saat ini masih saja ada yang mencibir, sinis, dan juga mencaci temuan anak bangsa ini. Ini wajar saja, karena memang tidak masuk akal bagi sebagian orang, apalagi bagi yang hanya mengandalkan teori dan rumus tanpa praktek langsung di lahan seperti petani. Pasalnya, Biosaka hanya dibuat dari rumput, diremas, terus digunakan. Bagi petani asli, yang setiap hari bergelut dengan lumpur dan keringat, teori dan rumus tidaklah penting, karena bagi petani yang terpenting tanaman bisa subur dan bisa menghemat biaya pupuk serta obat-obatan adalah suatu anugerah. Untuk membuat ramuan Biosaka ini sebenarnya tidaklah sulit selama mengikuti SOP, standar operasional prosedur, atau panduan dari Bapak Ansar selaku penemunya, tanpa harus memodifikasi sendiri panduan yang sudah ada. Yang masih menjadi pertanyaan dari kawan-kawan saat ini tentang Biosaka diantaranya yaitu, penyebab gagal membuat Biosaka. Ciri-ciri Biosaka berhasil. Cara memilih bahan. Cara peremasan. Cara dan dosis aplikasi, juga tentang penyimpanan Biosaka. Pelan-pelan kita bahas satu persatu pertanyaan tersebut, supaya sukses dalam membuat dan aplikasinya ke tanaman. Apa sebenarnya Biosaka ini? Sehingga bagi sebagian orang dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal? Sedikit kita ulas apa Biosaka ini, sebelum kita masuk ke teknis pembuatan Biosaka, semoga bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kawan-kawan. Biosaka adalah suatu ramuan atau racikan yang terbuat dari daun-daun rumput atau pohon yang ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar asal Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Bapak Ansar menemukan Biosaka ini diilhami atau bersumberkan dari ayat-ayat suci dalam kitab Al-Quran. Khususnya ayat-ayat tentang tumbuhan, kesuburan, air hujan, dan lainnya. Untuk itu ilmu ini beliau bagikan gratis ke petani supaya bisa maju sejahtera. Untuk saat ini, beberapa ahli menyimpulkan Biosaka mengandung senyawa kimia berfungsi sebagai elisitor, yang berfungsi memberikan signaling kepada tanaman sehingga menghasilkan ekspresi gen. Sedangkan pakar kesehatan menyimpulkan, kandungan Biosaka berfungsi menyehatkan sel-sel tanaman sehingga tanaman menjadi lebih respon terhadap pemberian pupuk dan respon terhadap hara yang ada di sekitar, serta lebih tahan terhadap serangan penyakit. Namun, kesimpulan ini kemungkinan masih berubah ataupun disempurnakan seiring penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap ramuan Biosaka ini. Untuk penjelasan lebih detail oleh para ahli, silahkan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Cara kerja Biosaka yaitu, mengirimkan signal ke tanaman melalui spektrum gelombang cahaya yang dipancarkan oleh fase terbaik tumbuhan pada bahan. Untuk pengaplikasian semakin kabut akan semakin baik signal ini direspon oleh tanaman. Untuk urusan ini, bila kawan-kawan penggiat Biosaka ada tambahan ataupun kritikan silahkan tulis di komentar. Sekarang kita masuk ke teknis pembuatan Biosaka yaitu, pemilihan bahan, peremasan, pengaplikasian dan penyimpanan, serta penyebab gagal membuat Biosaka, serta ciri-ciri Biosaka berhasil dan gagal. Namun sebelum melanjutkan, sudi kiranya kawan-kawan untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah, terima kasih. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan adalah bagian terpenting dalam kita membuat Biosaka dan menentukan kualitas Biosaka yang kita buat. Pilihlah bahan dari daun rumput atau pohon yang sempurna, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pengambilan bahan saat cuaca panas terik sehingga terlihat mana daun yang tahan terhadap cuaca, kondisi daun tanaman dalam fase terbaik, warna sempurna dan segar, warna daun seimbang kanan dan kiri, juga warna segar merata. Menarik untuk dilihat mata namun tidak menarik hama, daun bebas dari hama dan penyakit, rumput boleh dari jenis berdaun lebar maupun sempit.
Lebih bagus bila diambil dari lokasi yang ekstrim atau tandus, rumput yang bandel bisa subur di mana saja. Untuk pemilihan bahan, bisa disimak penjelasan Bapak Ansar berikut ini. Tanaman itu kalau saya ngamati ya selama 10 tahun, dia menghasilkan satu fase yang paling sempurna. Setiap tanaman, jenis tanaman apapun, itu menghasilkan satu fase yang paling sempurna. Mulai dari warna daunnya, mulai dari ketebalan daunnya, mulai dari tidak dimakan hamanya, itu setiap tanaman menghasilkan itu. Ini bisa jadi, ini halus sekali toh. Ada yang baru muncul, belum sampai buka udah dimakan ulat, gitu Pak. Nah, ini enggak. Dan itu enggak ada ulatnya. Tapi ada fasenya habis loh Pak, daun pisang itu ya. Iya. Nah, itu yang terjadi ke seluruh tanaman sebenarnya. Itu yang saya alami, pengalamannya gitu. Makanya yang nanya komposisinya daun apa saja yang paling bagus, saya nggak jawab. Karena di YouTube itu udah sering saya tekankan, bukan YouTube saya loh ya. YouTube dari kemarin tim-tim yang ini, yang mengupload omongan saya itu sudah saya tekankan, saya tidak pernah menetapkan bahan bakunya apa, tapi milih saja yang terbaik pada saat itu. Jadi terus berubah Pak Ge. Ini hama, ini sudah habis Pak, karena ini umurnya wis panjang banget ini. Ini tapak liman segini kayaknya umurnya udah lebih dari 6 bulan. Berarti kalau gini kan kita milih satu yang bagus. Apa dipilih yang... Kalau ini semua bagus, bisa kita ambil semua. Ini bisa dipakai Pak? Ini bisa dipakai enggak? Ini bermasalah Pak ya. Nih pucuknya kecil, terus daunnya mulai warnanya berubah. Terus sudah kaku, ini sudah nggak kita pakai Pak. Nah, biasanya makanya nggak bisa dijelaskan kalau nggak ketemu. Nah, ini kan bener bagus Pak, masih bagus. Tapi terbentuknya pemekaran daun ini kan nggak sempurna. Harusnya yang seperti ini ya? Harusnya beda. Biasanya gini, begitu muncul di tangkai itu nggak keluar geretan juga. Oh iya. Oh ada. Iya. Terus antara warna sama tulang daun itu dia kompak Pak, hijau semua. Nggak ini hijau, ada yang ini, itu wis nggak seimbang. Oh, iya. Jadi pokoknya detail Pak, biasa kayak itu sebenarnya. Daun ini bisa nggak? Nah ini malah bisa. Bisa. Iya. Ini bisa Pak. Aman ya. Mulai dari hijau. Nah ini pun ada waktunya. Habis Pak semuanya. Oke, habis dimakan oleh semua ya. Ini bisa saat ini. Yang ini tadi juga bisa. Yang ini udah beda ya warnanya. Bisa lihat ya. Kalau ini rada kuning. Nah, sudah beda ya. Sudah jauh. Kalau ini posisinya prima semua seperti ini bisa diambil semua. Jadi jangan ambil satu-satu. Tapi dalam rombongan ini yang paling prima hanya ini. Masalahnya itu. Nah, itu pucuknya bermasalah ya. Nah ini kan wes. Nah ini kalau daun seperti ini bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya. Kan mudah. Nggak cari kan nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena sudah terganggu. Oh. Kalian lihat ya, secara dekat ya. Rasanya sudah. Nah, ya kan? Warnanya sudah mudah. Beda. Nggak bisa Pak, sama seperti itu. Kalau kita lihat dari semuanya yang bukan nggak tua nggak muda, tapi dia yang terbaik, misalnya deretan pisang, okay? Kita pilih yang paling bagus yang mana. Ini kan semuanya wis jauh di bawahnya ini. Jadi itu nggak harus yang itu yang paling atas. Enggak harus. Bentar baik. Seluruh energinya itu lari ke sini. Yang ini bermasalah. Ini pucuk juga bermasalah. Daun ini Pak. Itu bisa berkembang dengan sendiri. Ini pulih Pak, hampir pulih. Harusnya dia ngecil kayak gini, ini pulih sendiri. Pupusnya juga kalah. Nah kalau ini, kalau dia daun besar, itu bisa kita pilih salah satu. Nah satu lembar. Satu lembar bisa. Kayak daun pisang ini kan lembar ya. Nah kalau ada pemulihan seperti ini juga kita lihat setelah turun ada permasalahan enggak. Ini tadi saya pikir bagus, tapi ternyata ada masalah. Ini kan hampir pulih, tapi pemulihannya belum sempurna. Ini masih ada bercak-bercak ya. Oh. Ini kemungkinan beberapa hari ke depan ini bisa pulih, terus bercaknya ini hilang. Kalau sekarang belum siap. Belum siap. Iya. Jadi bercak sedikit saja, ini sudah kita anggap ini nggak baik.
Jadi ada ekspresi, kalau ngomong bahasanya Prof Manurung, ada ekspresi gen yang sedikit salah di sini. Itu nggak kita ambil. Proses peremasan bahan. Proses peremasan juga menentukan keberhasilan serta kualitas biosaka yang kita buat. Untuk itu ada beberapa perlakuan yang menjadi syarat peremasan, diantaranya yaitu: peremasan harus menggunakan tangan. Tidak boleh berhenti sampai selesai. Tidak boleh berpindah-pindah tempat. Saat meremas suasana hati dalam kondisi ikhlas, bahagia, happy. Lama peremasan tidak ada standar waktu, patokannya adalah sampai homogen. Nggak bisa di blender, waktunya berapa menit? Ya saya nggak tahu juga, kadang bisa 10 menit, bisa sampai 20 menit. Sampai tidak ada perubahan warna lagi. Nah. Untuk cara peremasan biosaka yang benar seperti yang dicontohkan Bapak Ansar berikut ini. Nah, jadi gini, yang satu megang, yang satu ngaduk. Ngaduk. Ini terus, nah hijau kan? Tidak perlu waktu lama Pak. Jadi itu kan diremet ya? Bukan diremet, tapi ditekan. Nah ini udah hijau. Amati perubahannya warna ini sampai kita nggak tahu berapa lama waktunya. Bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Nah ini kan sudah terus berubah Pak. Ini nggak menghancurkan loh, tapi mengeluarkan. Nah mengeluarkan apa yang ada di dalam daun. Kalau hancur di blender aja, gampang kan? Nah jangan terlalu kencang Pak di awal, santai saja. Jadi di pojokkan, di pojok bak itu. Nah, intinya ini termasuk ini Pak, untuk epigenetik itu berkaitan dengan hati sebenarnya. Jadi hati ini senang Dengan hati. Dengan hati yang ikhlas gitu ya. Enggak kerja apapun itu kalau enggak sungguh-sungguh macolnya kepacol gitu loh. Kan di awal pelan dulu. Sebaiknya muternya ke arah sana, jangan ke arah keluar, ke arah dalam. Nah. Perubahan warna kan Pak, kita harus mengamati perubahannya warna itu. Kuning Pak ya. Kalau ini kuning, tadi ini kan hijau, sekarang kuning. Kalau itu ternyata kuning dulu, bukan hijau dulu. Oh tidak mesti ya dia? Tidak mesti Pak, meskipun bahannya sama persis. Feelingnya tidak sama Pak ini. Kita buat bertiga, saya dan iya, bahannya sama persis, jadinya warna beda semua. Tergantung tekanannya gitu. Tergantung tekanan apa pilih? Suasana hati ini. Aslinya tergantung bahan apa yang keluar lebih dulu ketika proses di awal itu. Jadi begitu ngeremat, ini pelan banget. Begitu seret, ini sambil diputer, sambil ngaduk. Nggak ono. Bismillah. Nah, gini Pak. Jadi bukan menghancurkan. Nah ini hancur nanti nggak jadi. Diremat. Elisitornya itu ada di peti. Oh, di peti. Di awal itu nggak boleh diremat. Jadi pelan, satu kali keras, satu kali aduk. Kenapa diaduk? Setiap kali remetan kita, asumsinya ada bahan yang keluar. Agar dia tercampur sempurna, harus kita aduk. Homogen ya Pak ya. Mana Pak? Praktekan Pak. Udah ini Oke, udah. yang bisa paham? Jadi diaduk karena diremet. Remetan. Remetnya di dalam air. Begitu meremet, nah begitu diremet, dimasuk. Kentok. Jadi ini nggak boleh hancur. Ditekan Nah, ini kalau aja. remetnya kenceng, nanti ya hancur. Oke, ini untuk semua penggiat biosaka. Hari ini saya membuat dengan satu genggam besar itu untuk 50 liter air. Jadi kalau di luar sana kebanyakan kan bahannya yang banyak, bukan airnya. Nah, kalau hari ini saya membuat airnya yang sangat banyak ketimbang bahannya. Insya Allah juga homogen. Mudah-mudahan nanti semua penggiat bisa membuat biosaka dengan perbandingan seperti ini. Jadi sekali buat langsung bisa banyak. Terus semangat untuk petani Indonesia maju sejahtera. Oke. Demikian tadi cara memilih bahan dan peremasan sesuai SOP yang dicontohkan oleh Bapak Ansar sang penemu biosaka yang kami rangkum dari berbagai sumber
Semoga bermanfaat. Agar durasi tidak terlalu panjang untuk SOP cara aplikasi dan dosis ke masing-masing jenis tanaman, juga biosaka untuk peternakan serta perikanan, akan sama-sama kita bahas di video berikutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan bila ada pembahasan yang lebih menarik di video selanjutnya. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.